Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada hal penting yang menggembirakan Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di tahun 2023 tahun ini. Di sini disampaikan bahwa zona aman untuk tenaga honorer dari pemerintah usai tes CPNS ditutup, lega akhirnya diangkat PNS otomatis. Nah, Bapak Ibu, tentunya pengangkatan menjadi CPNS atau PNS secara otomatis ini tentunya semua orang tidak bakal menolak, terutama Bapak Ibu honorer yang sudah lama menunggu perubahan nasibnya dari honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Alhamdulillah, kabar baik bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia akan mendapatkan tempat khusus, yakni zona aman yang berpeluang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Zona aman bagi tenaga honorer begitu membuat lega lantaran saat ini kesempatan diangkat menjadi pegawai negeri sipil melalui seleksi calon pegawai negeri sipil telah ditutup oleh pemerintah. Sehingga zona aman bagi tenaga honorer dari pemerintah ini sangat diharapkan oleh mereka, dalam arti sangat diharapkan oleh para honorer. Lantas, apa zona aman bagi tenaga honorer tersebut? Tentunya ini hal yang perlu kita ketahui bersama. Diketahui bahwa tenaga honorer yang telah melalui masa pengabdian 1 sampai 20 tahun di instansi pemerintah akan diberikan prioritas dengan zona aman dari pemerintah tahun 2023 tahun ini. Namun pemerintah akan memberikan beberapa syarat. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer juga wajib mengetahui syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 2023 tahun ini. Maka suatu hal yang wajar bila Bapak Ibu honorer menguasai syarat ini, Bapak Ibu honorer berada di zona aman untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi beberapa syarat yang akan diberikan pemerintah tentunya ini berdasarkan dari peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, tenaga honorer juga harus memenuhi beberapa syarat administrasi yang telah ditentukan berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B garing 165 garing M.SM.02.03 tahun 2022 yang lalu. Diketahui bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil ini merupakan satu keinginan yang begitu dinantikan oleh para tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah, baik pusat maupun instansi pemerintah daerah. Jadi dalam hal pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil ini juga merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer selama ini. Lantaran melihat jumlah tenaga honorer yang membludak, yang belum mendapatkan pengakuan atas kerja keras mereka. Sehingga ini adalah hal inilah yang membuat pemerintah memberikan perhatian khusus bagi tenaga honorer di Indonesia. Namun dalam memutuskan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah juga melihat faktor usia dan masa kerja pengabdian para tenaga honorer ini sebagai pedoman pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau menjadi satu ketentuan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Pemerintah juga telah menyepakati adanya reformulasi yang diciptakan bagi tenaga honorer dengan masa pengabdian tertentu dan mengakomodir tenaga honorer yang sudah lama mengabdi
melalui kebijakan reformasi atas keputusan dari presiden. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga memberikan prioritas khusus bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu honorer yang diprioritaskan, selamat untuk bisa menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai negeri sipil, demikian dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Tetapi yang dibicarakan pada informasi ini adalah pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya pertanyaan, siapa saja tenaga honorer yang diprioritaskan? Nah, berikut informasi yang Bapak ya, mari kita ikuti bersama dan simak terus informasinya. Kesempatan prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS diberikan kepada tenaga honorer dalam beberapa sektor di bawah ini. Yaitu pertama tenaga honorer di bidang pendidikan seperti guru, kemudian tenaga honorer bidang kesehatan. Tentunya bidang kesehatan ini meliputi banyak hal Bapak Ibu ya. Para dokter, tentunya ada lagi yang lainnya. Seterusnya, tenaga honorer dalam bidang penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan. Berikut tenaga honorer dalam bidang tenaga teknis. Seterusnya, Bapak Ibu honorer wajib mengetahui syarat honorer untuk jadi pegawai negeri sipil. Nah, jadi ini patokannya itu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, yang mana kesempatan menjadi prioritas bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, maka para honorer harus memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 sebagai berikut. Yaitu mengenai usia, yaitu ada maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 sampai 20 tahun. Kemudian usia 40 tahun dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun. Seterusnya usia 35 tahun, masa kerja 1 sampai 5 tahun. Dan yang terakhir, tenaga honorer dengan usia 46 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Selain masa kerja di atas, akan ada hal lain yang menjadi pertimbangan tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yakni ijazah pendidikan terakhir, gaji dan tunjangan yang selama ini mereka peroleh, pengangkatan honorer menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa kerja 1 sampai 20 tahun itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para tenaga honorer. Merujuk hal tersebut, tenaga honorer juga akan merasa mendapatkan pengakuan atas kerja keras mereka selama ini. Jadi hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Sehingga para honorer dapat bekerja dengan penuh semangat dan memberikan hasil kinerja yang terbaik. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan para honorer yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil serta syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk bisa diangkat menjadi ASN PNS 2023 dan kemungkinan tahun 2024 tahun depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.